Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Wijayanti dengan NIM 2110106. Di sini saya akan membahas tentang topik kecanduan gadget bagi anak usia dini. Nah, pada era globalisasi saat ini merupakan masa di mana ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau yang biasa kita kenal dengan iptek mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang paling jelas adalah perkembangan alat komunikasi, misalnya gadget. Bahkan tidak hanya eksis di kalangan remaja dan orang dewasa, anak-anak pun yang usia dini mulai mengenal apa itu gadget. Nah, jika digunakan secara bijaksana, gadget memiliki banyak sekali dampak positif bagi pola pikir anak, yaitu misalnya membantu anak dalam mengatur kecepatan bermain, mengolah strategi dalam permainan, dan juga membantu meningkatkan kemampuan otak kanan anak. Tetapi, di balik kelebihan tersebut, gadget juga memiliki dampak negatif bagi daya kembang anak loh. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh negatif gadget dan juga cara mengatasinya. Bagaimana sih pengaruh negatif dari gadget? Pengaruh negatif dari gadget antara lain, yang pertama mengganggu kesehatan. Berbagai radiasi di dalam gadget yang dapat merusak jaringan syaraf dan juga otak anak. Selain itu, efek radiasi yang berlebihan dapat mengakibatkan penyakit kanker. Yang kedua, menurunkan daya aktif anak dan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, anak menjadi kurang interaktif dan lebih suka menyendiri dengan zona nyamannya bersama gadget. Yang keempat, dari sikapnya individualis pada anak dan kurangnya sikap peduli terhadap sesama, baik terhadap orang sekitar maupun kepada keluarganya. Dan yang nomor 5, mempengaruhi tingkah laku anak dan juga perkembangan dari anak itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara mengantisipasi anak untuk ketergantungan gadget? Caranya yaitu antara lain, pertama, pilihlah yang sesuai dengan usia. Dilihat dari tahapan perkembangan dan usia anak, pengenalan dan penggunaan gadget bisa dibagi ke beberapa tahap usia. Untuk anak usia di bawah 5 tahun, pemberian gadget sebaiknya hanya seputar pengenalan warna, bentuk, dan juga suaranya saja. Artinya, jangan terlalu banyak memberikan kesempatan bermain gadget pada anak di bawah usia 5 tahun. Alangkah baik jika aplikasi ini hanya digunakan untuk pengenalan warna, bentuk, dan juga suara. Yang nomor 2, batasi waktu bermain bagi anak. Contohnya, boleh bermain tapi hanya setengah jam ataupun pada saat senggang saja. Selain itu, kenalkan gadget seminggu sekali, misalnya pada hari Sabtu maupun pada hari Minggu. Lewat dari itu, ia harus tetap berinteraksi dengan orang lain. Aplikasi yang boleh dibuka pun sebaiknya aplikasi yang lebih ke fitur pengenalan warna, bentuk, dan juga suara saja. Yang nomor 3, hindarkan kecanduan pada anak-anak. Ciri-cirinya yaitu kecanduan anak akan menghabiskan besar waktunya untuk bermain dengan gadget. Anak mengabaikan atau mengesampingkan kebutuhan lain hanya untuk bermain gadget. Misalnya nih, anak lupa makan, lupa mandi, dan juga lupa tidur. Anak mengabaikan teguran-teguran dari orang-orang sekitar. Oleh sebab itu, alangkah baik jika orang tua harus ketat menerapkan aturan kepada anak, tanpa harus bersikap otoriter. Dan jangan lupa, orang tua harus menerapkan reward dan juga punishment terhadap anak. Yang nomor 4, beradaptasi dengan zaman. Salah satu dampak positif gadget adalah akan membantu perkembangan fungsi adaptif seorang anak. Artinya, kesempatan seseorang untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar dan juga perkembangan zaman. Jika perkembangan zaman sekarang muncul gadget, maka anak pun harus tahu cara menggunakannya. Nah, bagaimana sih cara bijak dalam menggunakan gadget? Cara bijak dalam menggunakan gadget seperti: pertama, pilihlah yang sesuai dengan usia anak. Misalnya nih, pada anak yang usianya di bawah 5 tahun tadi, kenalkan fitur gadget berupa pengenalan warna, bentuk, dan juga suaranya.
Kemudian yang nomor 2, selektif dalam memilihkan aplikasi permainan di dalam gadget. Yang ketiga, temani anak dalam bermain. Dan yang nomor 4, membatasi waktu bermain gadget anak. Dan yang nomor 5, mengajak anak melakukan kegiatan positif. Misalnya, yaitu kegiatan yang biasa disukai anak seperti menggambar, mewarna, maupun melakukan aktivitas lain yang mereka gemari. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan mengenai kecanduan gadget dan juga cara mengatasinya. Semoga saja apa yang saya bahas tadi bermanfaat ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.